Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Sabtu 9 September 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini, bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengusulkan adanya mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat ibadah. Usulan ini didasari masifnya penyebaran paham radikalisme di lingkup tempat ibadah, menurut BNPT. Kemudian wacana tersebut menuai banyak kontroversi. Kepala BNPT, Riko Amil Zadahnil mengatakan, pihaknya sudah melakukan studi banding ke beberapa negara tetangga, seperti Singapura dan juga Malaysia. Hasilnya, seluruh tempat ibadah di dua negara tersebut terkontrol di bawah pengawasan pemerintah. Mulai dari siapa yang berbicara dan apa saja konten ceramah yang akan disampaikan. Nah, pemirsa melihat dan mencermati hal tersebut, apakah usulan dari BNPT terkait dengan hal tersebut ini memiliki sesuatu yang urgent? Apakah usulan tersebut nantinya juga berpotensi untuk melanggar hak-hak konstitusional serta apakah keberadaan BNPT terkait dengan hal tersebut dan kinerjanya perlu dievaluasi? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat kebijakan publik. Beliau adalah Bung Dr. Rian. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Sehat? Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bung, menyikapi terkait dengan pernyataan dari Kepala BNPT ya, Bung Riko Amilza yang menginginkan semua tempat ibadah ini dikontrol dan diawasi oleh pemerintah. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Rian? Apakah tindakan tersebut ini merupakan langkah yang mundur dan juga membahayakan umat ini? Mohon tanggapannya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama, Bung Aziz, kalau kita lihat sebenarnya eh, cawe-cawe ya kalau saya mengatakan ya Iya. dari BNPT atau meskipun ini masih usulan gitu, itu mengingatkan saya kepada apa yang terjadi pada beberapa waktu yang sebelumnya, yaitu ketika ada usulan tentang pemetaan masjid, mana yang kemudian termasuk juga pesantren, mana pesantren dan masjid yang radikal, dan pada waktu itu kemudian itu banyak ditolak oleh banyak pihak ya, tokoh-tokoh ya, Pak JK pada waktu itu selaku ketua DMI gitu ya, dan juga para tokoh-tokoh nasional yang lainnya ya. Nah, kemudian saya tidak habis pikir gitu ya, bagaimana kemudian usulan ini kemudian muncul kembali begitu dalam konteks yang lebih dalam, yaitu kontrol gitu ya. Kalau kita bicara tentang kontrol kan itu uh, bisa diperdebatkan apa yang dikontrol begitu ya. Kalau semua aspek itu kemudian dikontrol, lantas kemudian di mana kemandirian daripada apa yang kemudian dilakukan oleh warga. Karena jangan lupa tempat ibadah, kalau kita bicara lebih spesifik adalah masjid, ini untuk kesekian kalinya senantiasa dijadikan objek gitu ya, daripada pengawasan. Sementara ketika isu tersebut sudah berlangsung sebelumnya, yang tadi saya bilang tentang pemetaan, itu juga kemudian ketika ditanya balik apakah ada dari tempat ibadah agama yang lain gitu kan, itu juga akan dikontrol begitu kan, ataukah akan dipetakan, tidak ada jawaban pada saat itu. Jadi saya ingin mengatakan hal-hal yang seperti ini nih langkah mundur sebenarnya ketika kemudian seorang kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT itu mengatakan seperti itu gitu ya. Harusnya kan kemudian dia fokus gitu ya, kalau memang kemudian akan melakukan penanggulangan terorisme. Karena apa? Terorisme sesungguhnya ya adalah sangat jelas di depan mata begitu ya. Misalnya seperti KKB gitu ya, itu kan udah sangat-sangat jelas itu. Itu adalah dikategorikan teroris begitu kan, dan tetap sampai hari ini tidak ada penanganan yang memadai begitu. Artinya kita melihat BNPT menurut saya sangat-sangat kemudian
apa namanya mundur ke belakang kalau kalau bicara tentang ini. Kemudian yang kedua, saya kira pernyataan ini juga berbahaya karena apa? Dengan begitu nanti akan sadar atau tidak itu akan kemudian menimbulkan potensi konflik horizontal. Ya, kenapa? Nanti, oh itu masjid yang apa namanya istilahnya dianggap radikal, ini yang tidak, atau nanti kemudian yang satu dikuasai pemerintah, yang satu tidak, begitu kan? Pertanyaan yang paling dasar sebenarnya, emang pemerintah mampu untuk kemudian apa namanya mengontrol semuanya tadi itu? Memang pemerintah punya dana, gitu kan? Ya untuk melakukan kontrol. Kalau yang dimaksud kontrol secara menyeluruh, menangkap Harun Masiku saja tidak bisa sampai hari ini. Coba kita renungkan, menangkap Harun Masiku yang kemudian sudah heboh sedemikian rupa, tidak ada tidak ada kemajuan yang signifikan. Jadi bagaimana dia akan mengontrol, apalagi mengusulkan tadi apa untuk mengontrol semua tempat ibadah dalam konteks terorisme. Ini saya kira tadi mundur dan tentu berbahaya. Itu, Bung Aziz. Ya, baik. Kalau kita melihat dan mencermati pernyataan dari Kepala BNPT, ini kan juga erat kaitannya dengan tuduhan radikalisme. Nah, Anda Mhm. melihatnya seperti apa, Bung Rian? Sudah Ya, tepatkah alasan dari Kepala BNPT yang mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan karena tempat ibadah itu digunakan untuk menyebarkan paham radikal? ya, itu kan monopoli daripada pengertian yang apa kerdil kalau menurut saya dari BNPT ketika kemudian memandang radikalisme. Berkali-kali kita sampaikan bahwa makna radikalisme itu jangan dimonopoli gitu ya, karena kata radikalisme itu ya memiliki makna yang awalnya netral. Kata radikal itu kan redik ya, dari kata akar, segala sesuatu yang kemudian sifatnya mengakar. Kalau pohon tidak ada akarnya mati dia gitu ya. Kalau rumah tidak ada fondasi dalam arti hal yang paling dasar, maka dia pasti akan roboh. Tapi kenapa kemudian radikalisme ini kemudian menjadi peyoratif, ya, menjadi negatif? Karena dia dimonopoli tafsirnya oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang berkepentingan dengan istilah tersebut, gitu ya. Sehingga dari sini kemudian sangat menyakitkan hati masyarakat kalau kemudian tempat ibadah itu, ya, itu kemudian dituduh seperti itu. Kalau misalnya ada kasus, kita juga harus dalami apa sebenarnya yang dimaksud radikalisme itu. Kalau kemudian yang dimaksud dalam konteks berita yang kita bahas ini kan apa namanya ada kasus di masjidnya Pertamina katanya kan di Kalimantan Timur yang melakukan kritik kepada pemerintah. Loh, apa salahnya tentang kritik kalau kemudian dilihat dari sisi bahwa masjid itu memang juga kemudian dipakai untuk edukasi publik. Salah satu edukasi publik itu adalah bentuk kritik terhadap kebijakan. Apa kebijakan yang kemudian dilakukan pemerintah tidak boleh dikritik? Itu jelas merupakan sesuatu hal yang justru malah menunjukkan kesempitan cara berpikir daripada BNPT itu sendiri. Saya kira itu poinnya. Jadi masyarakat saya kira sangat tersakiti kalau kemudian masjid, apalagi ini hanya kasus begitu ya, dan itu juga belum terbukti apakah kemudian kritik yang dimaksud itu adalah sama dengan yang dimaksud radikalisme tadi. Karena apa? Karena kalau itu tidak, itu bisa fitnah itu sebenarnya. Begitu. Jadi dia secara bertubi-tubi justru malah melemparkan fitnah kepada masjid dan kaum muslimin tentu saja karena tidak mungkin kemudian masjid dipisahkan daripada kaum muslimin. Saya kira itu. Ya, baik. Terkait dari wacana yang cukup kontroversial dari Kepala BNPT, ini masyarakat juga menyoroti terkait dengan kinerja dari BNPT sendiri. Apalagi di sisi yang lainnya, ini sejumlah anggota lintas fraksi Komisi 3 DPR RI ini mendukung usulan untuk penambahan anggaran untuk BNPT. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Rian? Apakah layak ini Ya, BNPT mendapatkan anggaran yang jumbo? sudah banyak pihak ya itu senantiasa mengkaitkan bahwa pertambahan atau peningkatan daripada anggaran yang diberikan ya dua sebenarnya kepada BNPT dan satu sisi juga kepada Densus 88 gitu ya karena ini satu paket begitu ya maka kita bisa melihat itu sebenarnya banyak persoalan bahkan banyak yang lebih kuat lagi ya Mas Aziz bahwa banyak yang mempersoalkan kalau kemudian anggaran itu semakin meningkat berarti
persoalan terorisme itu kemudian tidak selesai begitu kan. Artinya apa? Dengan keberadaan kedua badan ini ya, baik kemudian badan BNPT sendiri sebagai katakanlah soft powernya gitu, maupun Densus 88 sebagai hard powernya begitu, itu menurut saya justru malah menimbulkan pertanyaan gitu loh. Apa kemudian kerjaan mereka selama ini? Apakah kemudian dengan anggaran yang semakin meningkat itu kinerjanya semakin baik gitu kan? Justru ini yang kemudian menjadi pertanyaan, karena banyak yang justru malah menghendaki kalau memang kedua tadi lembaga ini tidak memiliki kredibilitas karena semakin banyak terorisme, kemudian menurut klaim mereka ya, kemudian juga banyak paham radikalisme yang apa muncul begitu, lantas pertanyaannya buat apa gitu. Jadi sangat bisa difahami, justru malah ada beberapa pihak itu malah kemudian meminta agar kedua badan ini atau kedua lembaga ini dibubarkan justru malah gitu. Itu tentu menjadi satu kritik yang apa dalam begitu ya, yang justru harus kemudian menjadi perenungan bagi kedua lembaga ini gitu, atau bagi pemerintah secara lebih makro begitu ya, tentang apa kinerja daripada kedua badan ini dalam menangani terorisme gitu ya. Atau jangan-jangan ya, banyak orang kemudian mengatakan kenapa setiap kali ada peristiwa-peristiwa yang besar justru kemudian malah ada apa namanya kasus-kasus terorisme yang kemudian diungkap begitu kan. Nah, ini saya kira hal yang menunjukkan apa justru publik malah mengendaki jangan sampai kemudian tadi kinerja yang diharapkan ini malah kemudian apa terus apa namanya terus tidak apa namanya tidak terukur begitu kira-kira, yaitu apa kinerjanya malah semakin menunjukkan mereka sebenarnya tidak kredibel gitu dalam menangani kedua isu ini, radikalisme maupun juga kemudian terorisme tadi itu Bung Aziz. Ya, baik. Terkait dengan kinerja dari BNPT sendiri, menurut catatan Anda ini seperti apa, Bung Rian? Apakah memang benar ini BNPT ini mengabaikan pendekatan-pendekatan yang lebih dialogis, objektif, dan juga rasional? Ya, saya kira kita bisa melihat dari ini BNPT kalau dalam pengamatan saya itu justru kemudian berat sebelah. Berat sebelah itu maksudnya begini, tidak semua elemen-elemen masyarakat ya itu kemudian justru mendapatkan tadi perhatian. Artinya begini, justru apa yang mereka sebut kelompok-kelompok radikal gitu ya mestinya itu kemudian diajak dialog. Kalau ini kan mereka menutup dialog, mereka hanya mengasumsikan sesuai dengan apa yang kemudian mereka yakini, sebagaimana studi banding yang mereka lakukan di luar negeri, kan tentu kasusnya bisa jadi sangat berbeda dari sisi sosiologis maupun juga kemudian dari sisi yuridisnya begitu. Saya masih ingat misalnya ketika kasus Ustadz Abdul Somad misalnya ditolak di apa namanya Singapura pada waktu itu, kan orang bertanya, loh orang seperti Ustadz Abdul Somad kemudian ditolak, terus kemudian BNPT mengatakan bahwa beliau ini termasuk Ustadz yang dikategorikan tadi radikal begitu ya itu kan tentu menimbulkan pertanyaan begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus sekali lagi, kalau saya secara pribadi lebih mengusulkan justru harus ada evaluasi yang total terhadap kinerja BNPT khususnya, maupun juga saudara kembarnya yaitu Densus 88 begitu saya kira ya, dalam konteks dua isu ini gitu ya. Ya, baik. Terakhir, Bung Rian, kalau kita melihat dari kinerja dari BNPT sendiri ya terkait dengan deradikalisasi Islam, ini banyak pihak yang menuding bahwa apa yang dilakukan oleh BNPT ini seperti meniru dari langkah yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat, yang mana Amerika Serikat seolah-olah menempatkan Islam ini sebagai ancaman. Menurut Anda seperti apa, Bung Rian? Ya, kalau kita mendapatkan perspektif itu, saya kira tidak bisa dilepaskan bahwa isu terorisme khususnya yang kemudian menjadi latar belakang daripada dibentuknya kemudian Densus 88, kemudian dibentuk juga kemudian BNPT tadi itu memang tidak lepas daripada agenda apa yang disebut dengan war on terrorism, yang itu kemudian tentu saja ada di dalam kendali daripada Amerika. Dan Amerika tentu saja berkepentingan untuk kemudian mengegulkan tadi war on terrorism yang sebenarnya war on Islam gitu ya, yaitu apa, kebencian Amerika sebagai negara penjajah gitu ya, yang kemudian akhirnya dipaksakan termasuk kepada negeri kita di Indonesia ini, sehingga kemudian dibuatlah semacam fabrikasi-fabrikasi yang terkait dengan apa namanya tindakan terorisme yang tentu di setiap kasus banyak pertanyaan-pertanyaan yang penting
penting untuk kemudian ditelaah lebih lebih jauh. Artinya apa? Saya melihat bahwa antara war on terrorism yang digaung-gaungkan oleh Amerika sebenarnya itu sudah gagal, kemudian diubah hari ini wacananya menjadi war on radikalisme, dan kemudian kedua lembaga ini baik Densus 88 maupun juga kemudian BNPT itu saya kira tidak menemukan signifikansinya. Artinya apa? Mereka hanya kemudian mengamplifikasi saja apa yang kemudian menjadi program yang itu kemudian memang didengung-dengungkan oleh Amerika itu sendiri, dan saya kira ini wajib untuk kemudian dikritisi. Masyarakat tidak boleh kemudian diam, sehingga dari situlah kemudian sekali lagi saya ingin kemudian mengatakan justru harus ada evaluasi yang total, yang komprehensif terhadap BNPT ya, dari sisi kinerja maupun juga kemudian Densus 88, agar jangan sampai kemudian apa yang isukan itu benar-benar memang kemudian justru malah menemukan faktanya, yaitu bahwa seperti seorang jurnalis yang kemudian mengatakan yang terjadi sesungguhnya itu adalah umat Islam menjadi korban, termasuk masjidnya tadi karena dituduh, termasuk pesantrennya tadi itu dituduh begitu ya, terkait dengan radikalisme maupun terorisme, padahal sebenarnya yang terjadi itu adalah agenda jahat dari negara-negara teroris yang sesungguhnya, yaitu Amerika, dengan menggunakan isu terorisme tadi itu. Nah, saya kira inilah yang harus kemudian umat Islam kritisi, sehingga kemudian apa yang diusulkan oleh Ketua BNPT tadi saya kira harus ditolak dengan tegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan kasiran kepada Bung Dr. Rian yang telah memberikan penjelasan yang luar biasa ini. Terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama, dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News, karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.